Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Selamat datang di Smakbur Podcast. Oke. Luar biasa Kak, hari ini kita kedatangan adik-adik yang sangat Memiliki prestasi. berprestasi karena mewakili Provinsi Banten nanti KLT. Ini sebelum kita mulai ini ada sedikit menggelitik dari saya. Biasanya ada minuman. Ya. Ini jadi kayak aduh, maklum ya kita semuanya puasa, alhamdulillah. Sudah disiapkan di belakang. Baik Kak, ini ada adik-adik dari SMP ITL Hussein. SMP ITL Hussein Islam Terpadu Ya. dari Kabupaten Tangga. SMP Islam Al Hussein ini berhasil menjadi juara 1 atau juara tergiat 1 LT 4 Provinsi Banten dan berhak melaju ke LT 5. Nah, di sini yang lebih spektakuler lagi yang bikin saya juga penelitian saya salah. Saya kira ini dari Al Hussein putranya atau putrinya. Jadi putranya di mana gitu. Dari Banten kan ini ada banyak, ada Kabupaten Tangerang, ada Kota Tangerang, ada Tangsel, ada Pandeglang, ada Serang, ada Lebak. Nah ini mereka papi, luar biasa. Jadi mereka mengalahkan hampir seluruh peserta yang ada di Provinsi Banten. Ini kalau saya kayak gini, saya bisa kasih bonus banyak. Karena ini dua-duanya. Baik, ini ada adik-adiknya, nanti perkenalkan diri dulu ya. Baik, mungkin dari adik dulu. Oke. Sebelah kanan ya. Ya. Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RS Samuel Andra Putra. Saya dari Regu Kuda Hitam. Saya bersekolah di SMP Islam Terpadu Al Hussein. Terima kasih. Oke. Adik. Halo semuanya, nama saya Zakian Afifa. Saya dari Regu Anggrek Bulan. Saya bersekolah di SMP IT Arsa. Kakak sendiri. Oke, izin. Saya Sumi Multiani, pembina putri dari Anggrek Bulan. Luar biasa. Kakak. Salam Pramuka, saya Salam. Ari, pembina putra dari Pangkalan SMP Al Hussein, Regu Kuda Hitam. Luar biasa. Dan di samping saya ini ada kakak kita yang sangat luar biasa. Tadi rapat juga ditinggal Kak. Ya. Buat kemajuan Pramuka, yaitu Kak Suli Rosadi selaku founder podcast Smakbur sekaligus Kepala Dinas Indarkop UKM Kota Tangerang. Ya. Baik Kak, mungkin sedikit sepatah dua patah untuk adik-adik yang luar biasa di sini. Baik, terima kasih ya. Kita santai ya, Santai. tidak formal, ini bukan rapat, ya. Bukan rapat. Jadi di sini tujuan dibentuknya podcast ini kan memang untuk menggali beberapa kelebihan-kelebihan prestasi, karena tujuannya adalah untuk menjadi contoh ya, atau mengambil ilmu ya bagi yang sudah mengalami. Ya mudah-mudahan dengan tampilnya kakak-kakak semua di sini ini bisa menjadikan inspirasi ya bagi pramuka-pramuka yang lain. Ya, podcast ini dibentuk ya dengan harapan semuanya nanti bisa ikut ya, untuk bisa memberikan pengalaman-pengalamannya. Ya. Kita tidak terbatas wilayah. Ya, kalau perlu dari Papua juga diundang sini. Ya, kira-kira kan begitu. Jadi betul Kak. ini sangat terbuka ya podcast ini. Ya, karena memang khusus dibuat untuk orang-orang berprestasi khususnya di kegiatan pramuka. Nah, saya senang sekali ya ada prestasi yang sudah
di hadapan mata saya, yaitu pemenang LT Betul. ya, dari LT Empat. 4 ya, dan nanti menuju yang kelima Di nasional. ya, untuk tingkat nasional. Nah, kita memang satu hal yang saya bisa kita lihat, bisa kita apresiasi. Tentu ini merupakan tangan dingin dari seorang pembina ya. Luar biasa. Karena walau bagaimanapun juga sebagai generasi muda tetap saja butuh bimbingan tuntunan dari generasi pendahulunya ya. Saya belum bisa menyebut generasi tua ya, karena masih muda, kira-kira gitu. Betul, ya. betul ya. Nah, kita memang harus saling bahu-membahu, kan pramuka itu kan kakak adik, ya. Sekalipun usia saya sudah kepala 5, tapi kan tidak berarti saya juga tidak bisa mengajak, ya. Adik-adik saya yang akan menjadi kader atau pengganti untuk masa yang akan datang. Saya perlu tegaskan ya. Usia itu tidak terasa, ya. Saya merasakan. Dulu saya disebutnya regu banteng. Oh, gagah banget ya, regu banteng gitu. Apa aja diseruduk dah. Kira-kira gitu aja. Ya saat itu ya lomba-lomba juga mungkin terbatas ya di zaman saya. Ya kebanyakan tuh perkemahan-perkemahan aja. Ya kebanyakan begitu. Ya tapi sedikit banyak hal itu sangat memberikan pengaruh, dampak yang sangat positif. Karena dari situlah lahir ya teman-teman saya semua yang satu regu itu ya alhamdulillah tidak ada yang gagal, semuanya juga berkiprah ya untuk kepentingan negara ya. Nah di sini makanya saya sangat mendorong prestasi daripada adik-adik semua untuk bisa lebih baik lagi, karena yang namanya generasi muda itu tidak cukup hanya di bangku sekolah ya. Pintar itu harus, tetapi pintar di bangku sekolah juga harus ditambah dengan pintar dalam bersosialisasi, dalam bergaul ya. Jadi bisa melihat kondisi apa yang terjadi di lapangan, kita mampu menyumbangsihkan tenaga kita bagi kepentingan masyarakat ya. Bayangkan perpaduan antara kecerdasan dengan kemampuan kita beradaptasi di lapangan, maka kan lahirlah pemimpin-pemimpin yang tangguh nantinya. Punya tingkat inisiatif yang tinggi, punya inovasi, punya punya banyak lah pemikiran-pemikiran yang akhirnya sangat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat ya. Nah untuk itulah saya meminta makanya kepada tim daripada Polskes untuk coba undanglah orang yang punya prestasi. Betul. Ya, jadi nanti ke depan adik-adik semua tidak akan melupakan peristiwa yang sekarang kita di podcast. Mungkin ke depan kalian akan melihat bagaimana kalian dulu, dan jangan lupakan seperti apa kalian dulu ya. Mudah-mudahan tentu saja kalian akan menjadi pengganti dan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik ya. Itu pasti ya. Kalian mungkin masih masih ingat ketika orang tua kalian, terutama bapak baru pulang kerja pasti sorak-sorak kan, papa ya. Nanti kalian yang gantian digituin tuh ya, karena saya juga merasakan ya. Dulu saya, orang tua saya yang laki-laki yang bapak saya pulang, senang banget kan, kayak anak kecil lah ya. Tapi setelah itu saya merasakan apa yang seperti ya saya rasakan dulu. Kenapa? Tidak bisa kita menolak usia, tidak kita menolak zaman ya. Pelan-pelan kita akan berhadapan dengan kondisi masa depan, dan kalau itu kita abaikan, kerugianlah yang akan dirasakan, dan penyesalan tidak bisa diulang ya. Wah kita saya pengen jadi anak muda lagi ya, nggak bisa lah ya. Pasti akan tetap menjadi tua ya, dan harus bisa menjadikan minimal bermanfaat bagi diri sendiri, apalagi bagi orang lain. Itu prestasi yang luar biasa begitu lah ya. Luar Terima kasih. biasa. Ya.
tentunya tidak akan seru Kak kalau kita langsung nanya sama adik-adik. Ya. Kita tanya pembinanya dulu. Pembinanya. Bagaimana persiapan yang saya nggak kebayang luar biasanya Kak. Karena LT4 itu bisa dibilang dalam sebuah pramuka itu mungkin kastanya, ya ini menurut saya pribadi Kak, mungkin kastanya di bawah Garuda, tapi mereka nomor 2-nya Garuda lah. Karena ini luar biasa Kak. Mereka ditempa, ditarung dari tingkat gugus depan sampai nanti ke nasional. Membawa nama baik dari sekolah, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, lanjut ke nasional. Saya pernah ada pengalaman sedikit waktu di LT5 Regu Jamur SMP 3 Ciledug, naik ke atas gunung Salaka itu Pertapita, naik ke atas gunung. Kita baru setengah, yang Papua udah bolak-balik Kak. Biasa kali ya. Dia udah biasa di Gunung Jayawijaya, tertinggi se-Indonesia. Nah ini makanya semoga nanti adik-adik yang dari Provinsi Banten bisa, Ya. karena lawannya akan lebih berat lagi. Ya. Lawannya se-Indonesia. Baik Kak, gimana Kak? Ceritakan Kak. Manis asamnya, ini kayaknya banyakan manisnya nih, Kak. Manis ya. Insya Allah. Iya. Baik, dari Kakak Bida Putra dulu. Sebenarnya kalau dari persiapan pasti kita harus memulai segala sesuatu dengan persiapan maksimal gitu. Tuh. Untuk menghadapi event yang sangat besar, Betul. maka kita pun harus mempersiapkan itu dengan benar-benar baik, dengan semaksimal mungkin agar nanti pas prosesnya itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Maka persiapan itu yang saya juga sebenarnya sampai saat ini masih kayak ini bener apa enggak ini, mimpi apa enggak ini. Soalnya terakhir itu kita hanya bisa jadi juara 3 di tingkat kabupaten. Terakhir di LT3. LT3. Iya. Tapi sekarang itu bukan hanya kita jadi juara di LT3, tapi kita juga jadi juara di LT4. Tapi kan itu nggak cuma perwakilan dari putra atau putri, tapi dua-duanya itu. Dua-duanya kita kuasai. Nah, ini benar-benar kayak di luar ekspektasi banget gitu. Kadang segala sesuatu yang mungkin kita usahakan itu hasilnya mungkin di luar dari ekspektasi yang kita inginkan gitu. Karena kita nggak terlalu berharap muluk bahwa kita bakal jadi juara pertama di tingkat provinsi dan sebagainya, tapi ternyata oh bisa loh gitu. Betul. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan hari ini mungkin itu nggak kerasa dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun kemudian. Mungkin itu bisa dalam jangka waktu yang lama seiring dengan berjalannya waktu gitu. Betul. Nah, persiapan kita lebih ke mulai dari paling kecilnya dulu sih sebenarnya kalau menurut. Tapi ini melebihi ekspektasi. Ya? Melebihi ekspektasi. Luar biasa kan, luar Regu juara 1 tuh. Iya. Dari gugus depan yang sama itu luar biasa. Dari melebihi ekspektasi itu jadinya akhirnya kita punya ekspektasi selanjutnya yang mungkin jadi jauh lebih besar, bahwa targetnya ya akan semakin tinggi lagi ya. Mungkin bisa 3 besar atau bisa jadi juara pertama. Amin. Ya. Jadi semoga aja dengan usaha yang dilakukan baik kan karena kita ini sistemnya tim gitu. Nah, jadi nggak hanya pelatih, nggak hanya pembina yang ikut berkontribusi, tapi semua aspek baik itu dari semua gurunya dan sebagainya itu ikut berkontribusi, termasuk orang tuanya juga. Gitu. Maka ini sebuah anugerah ya. Jadi ketika kita bisa punya relasi-relasi yang baik gitu, ketika kita punya hubungan yang baik terhadap orang tua juga, itu akan sangat membantu proses kita selama ini. Berarti punya paguyuban atau komite. Benar. Ya, komite. Jadi di setiap kelas itu ada komitenya. Nah, paling perwakilannya itu ada 6. Jadi ada terdiri dari ketua, wakil, dan korlas. Jadi terbayang sih sebenarnya anggarannya. Baik. Seperti itu. Susah senangnya Kak, gimana Kak? Ini kan panjang nih prosesnya ya. Sebenarnya yang paling mungkin tahap yang paling susah itu ketika memulai dari LT3 ke LT4 ya. Menurut saya pribadi yang paling susah itu bagaimana ketika kita membentuk di awalnya gitu ya. Jadi untuk membentuk rumah yang paling besar gitu, kita harus punya fondasi yang kuat juga kan. Makanya untuk membentuk fondasi yang kuatnya itu yang butuh proses yang paling lama sih Kak.
Jadi ketika kita harus membiasakan diri dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah, karena peraturan di sekolah pun secara nggak langsung itu ikut mendukung dengan hasil dan karakter apa-apa putra-putri yang sekarang ini. Jadi kalau salah satu peraturan yang ada di sekolah itu kan nggak boleh pacaran gitu, terus agar nanti fokus sama belajarnya gitu, terus nggak boleh main HP juga gitu, nggak boleh naik motor dan sebagainya, dan peraturan-peraturan itu yang akhirnya bisa berdampak baik terhadap karakter putra-putrinya gitu. Luar biasa. Nah, itu Kak. Siap, keren Kak. Kalau Kakak sendiri, Mungkin untuk persiapannya banyak persiapan yang kita lakukan. Di sini banyak sekali latihan-latihan ataupun kegiatan-kegiatan yang istilahnya dalam mata lomba tersebut kita dalami. Nah, di situ kita dalami setiap mata lombanya agar mendapat hasil yang memuaskan. Dan di sini juga kita didukung oleh tadi sudah disampaikan dari orang tua, para pelatih, tentunya dari Kamambigus juga. Itu sangat mendukung sekali, dan banyak sekali dukungan-dukungan dari luar sana ketika kita mempersiapkan segalanya dalam kegiatan lomba-lomba ini. luar biasa. Dukungan Kamambigus kan? Ya. Kalau Kamambigus yang nggak dukung, tapi semuanya dukung Kak Kamambigus kita. Ya yang pasti gini ya, kayak setiap kegiatan kepramukaan yang juara pasti itu banyak dukungan. Ya karena itulah kita berharap ya kepada para penggiat pramuka, ya tidak ada sesuatu prestasi tanpa dukungan. Ya jadi kalau bisa ya ke depan pembinaannya didukung oleh gugus depan pun didukung oleh dinas pendidikan oleh pemerintah, ya sehingga semuanya berkesinambungan. Ya tanpa itu berharap lah kita bisa meraih prestasi yang bisa kita impikan, ya kira-kira itu. Nah, banyak terima kasih sama Kamambigus dan jajarannya, termasuk Warcap mungkin Kak. Iya, oh iya Warcap. Warcap kan juga sudah dinas pendidikan, Warcap, sama pemerhati jelas. Ya karena memang dia kan dinas teknis lah kalau kata kantor Maya. Ini kebanggaan tertinggi Warcap Kak. Ya. Papi berangkat sejarah. Betul. Baik, tidak lengkap kalau adik-adiknya nggak ngasih pengalaman. Diapain aja sama Kak? Aduh, diapain aja sih. Ya namanya latihan tuh pasti ada capeknya ya. Apalagi kita latihan dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Kalau kesannya keluarin aja. Ya. Gimana? Tapi pasti lebih banyak bangganya ya. Iya. Apalagi sudah meraih peringkat 1 ya untuk berangkat mewakili provinsi Banten. Jadi walaupun kayak kita bersusah payah nih, kita udah latihan kayak dari pagi sampai malam, tapi ya usaha tuh nggak mengkhianati hasil ya. Jadi kayak pasti bangga banget sih dapat juara itu. Pas di sana gimana? Aduh, biasanya di rumah bisa nonton TV. Panas-panasan. Gimana masak sendiri kan? Masak sendiri Iya, atau sendiri. Terus gimana pengalamannya di sana? Sebenarnya dari hari pertama tuh kan kita udah nginep ya. Jadi semalam sebelumnya tuh kita udah nginep. Terus paginya kita siap-siap. Setelah siap tuh kita langsung ke titik checkpoint. Nah, titik checkpoint itu agak lumayan jauh lah ya. Lumayan jauh. Jadi kita kan kayak bawa jauh loh Kak. Gitu. Bawa bambu, terus bawa tas carrier yang masih belah. Memang nggak boleh di batu memang. Iya, emang nggak boleh di batu ya. Apalagi nanti di LT5, Pasti. mungkin lebih jauh lagi tuh. Terus ada yang ini nggak? Apa tuh? Anggotanya ada yang nyebelin gitu atau Ya apa? pasti ada ya. Ya mungkin mereka kayak mungkin capek juga. Jadi kita ya kalau misalnya ada anggota yang kayak gitu, kita ajakin ngobrol aja. Kenapa? Merasa apa? Kalau misalnya ada yang kurang, kayak kita bisa bantu gitu. Jadi nggak egois lah, kita nggak masing-masing. Teamworknya keren. Saling melengkapi. Terus kira-kira di mata lomba apa yang benar-benar kamu kuasai? Misalnya Saya kebetulan ini ya pioneering. pioneering. Wah, luar Pioneering. biasa kan. Pioneering. Membuat tas karya atau gimana?
Pionir. Enggak, Enggak. kayak apa buat jembatan. Oh iya, jembatan. Iya, Berarti kan jembatan. Hasta Karya ya? Mini Enggak. bukan? Benar bambu. Oh, Bambu. jembatan besar untuk Iya. di tenda atau gimana, Kak? Jadi itu kayak jembatan darurat gitu. Jembatan Iya, iya, darurat. iya, iya. Sekarang dari Regu Putra ya. Putra. Ya, Regu Putra ada yel-yelannya nggak? solid. Solid. Gimana? Nah, jadi misalkan lagi kumpul nih, saya ngomong, udah hitam, solid. Itu menandakan bahwa kita tuh harus solid. Oh, luar Karena biasa. ini teamwork ya, kerja sama tim. Karena nggak bisa kalau di pramuka itu satu orang jago, yang lainnya nggak jago, itu nggak mungkin menang. Iya. Jadi semuanya harus Jadi jago. semuanya merata. harus jago. Karena pelatih saya pernah ngomong begini, Iya, jangan pernah pelatihnya jadi gimana, Bang? telur busuk dalam telur yang bagus. Oh gitu. Karena pasti semuanya ngikut jadi busuk. Oh gitu. Luar Jadi biasa. memang tantangan luar biasa, apalagi LT4. Dari LT3 ke LT4 kita cuma latihan 2 minggu. 2 minggu. Iya, karena waktunya benar-benar mepet dan itu benar-benar tantangan yang luar biasa banget karena lombanya beda dengan LT3, lebih sedikit tapi juga lebih rumit. Jadi memang menyebabkan kita harus benar-benar maksimal untuk 2 minggu full latihan. Ya capek pasti ada, lelah pasti ada, mengeluh pasti ada, emosi pasti ada. Ya setiap tim itu pasti ada yang emosian, Emosian. pasti ada yang egois, pasti ada yang keras kepala, ada yang bebel, ada yang bebel, ada yang ini terlalu percaya diri, itu pasti ada. Tapi karena justru berbeda inilah yang bikin kita jadi kuat, jadi bersatu itu. Apalagi setiap malam itu kalau saya itu selalu ngumpulin anak-anak untuk briefing untuk besoknya. Misalkan hari ini Tak, di sini jelek nih di bagian lomba ini. Ya udah, kita hajar di lomba berikutnya. Besok misalnya lomba pioneering segala macam dipersiapkan dari malam gitu. Nggak takut dilihat nanti ditiru? Enggak takut. Karena gelap, Pak. Enggak, Oh, gitu. enggak ada cahaya sama sekali. Baik. Luar biasa. Jadi ini Kak, pastikan kalau LT itu dihubungin ya. Ya. Jadi dia udah melalui pos berapa, itu biasanya yang nomor 1 siapa, yang nomor 2 siapa. Itu gimana? Ada ini nggak, deg-degan nggak kira-kira? Pas kamu di posisi berapa gitu, terus yang ini posisi berapa, dari kota mana di posisi berapa gitu. Ngelihat nggak? Atau itu Iya, hanya pembina yang lihat? nomor-nomor gitu ya. Misalkan kamu nomor 1, kamu maju duluan gitu. Enggak, bukan. Gimana ya? Juara. Urutannya hanya pembina yang dilihat. Urutan juara. Iya. Urutan Biasa juara. Dikasih tahu sih, dikasih. Kak. Ngasih tahu. Oh, dikasih tahu. Nilainya sudah Itu kan udah langsung ada nilai, sudah Pak. muncul. Iya, betul. Makanya kamu ada deg-degan nggak di hari keberapa? Hari pertama deg-degan parah nggak? karena nilai kita ketinggalan jauh Kak. Tinggal jauh. Di hari pertama itu Dari benar-benar dari regu mana? Dari regu. kita Masih ingat ya? kalah sama regu dari Tangsel, Barakuda. Oh, sama Barakuda. regunya. Nah itu dia juara 1 di hari pertama. Oh, Itu- putrinya juga sama? Iya sama, Itu Tangsel juga. Tangsel juga. Hari pertama itu bener-bener mental down banget, mental breakdown bisa dibilang. Karena bener-bener kalau ngeliat nilai itu kayak ya Allah kok bisa begini gitu. Perasaan nggak ada yang salah. Ya, itu sebenarnya harus jadi evaluasi sih Ya, Kak. Jadi selama dua jenjang ini ketika LT3 dan juga LT4, kebetulan kita punya star yang kurang memuaskan lah. Dari pos mana Kak? Hah? Dari pos materi apa? Dari pas administrasi Oh, sebenarnya. administrasi. Administrasi itu menjadi poin yang harus kita benahi banget sih Kak. Betul. Ya. Jadi kita harus sudah mulai untuk benar-benar merapikan administrasi sejak dini nih. Udah harus sekarang. Tapi saya sebenarnya memang agak nggak kaget juga karena Tangsel diwakili oleh Julpa Iya kan. dari Pondok Aren. Ya. Beliau dulu ikut naik ke puncak bareng almarhum Pungkas Tribaruno. Jadi di puncak gunung es di Amerika, mereka mengibarkan bendera pramuka, terus pas turun meninggal. Nah itu dikawal oleh Menpora pada saat itu Kak Adiaksa Daud, Ya. dikubur dan namanya diabadikan di Perpustakaan Nasional Pungkas Tribaruno. Nah memang untuk Kak Julpa ini memang ada sejarah yang luar biasa. Iya. Nah itu nggak, tapi nggak apa-apa, yang penting kan NDG kali ya juara. Pelatih kita juga nggak Maaf kalah. ya Kak Julpa. Pelatih kita juga nggak kalah. Pak. Oh gitu ya? Nggak kalah pelatih. Nggak kalah ya? Nggak kalah. Siap. Nanti dia kita undang sini. Iya, Iya. ada. Ah, Oke. Lanjut. Pas di mana deg-degan? Sama.
sama pas awal administrasi tuh nilai kita udah ya bisa dibilang hancur banget deh. Sebenarnya tuh nggak tahu salahnya di mana, tapi ya itu benar-benar kalah banget. Dari mulai tapak kema tuh kita nggak menang, packing carry juga kita nggak menang. Itu awalnya tuh soalnya kita kayak ngerasa santai, kayak bisa lah, gampang. Nah awal pikirnya gitu nih, tapi pas tahu kalau misalnya nilai turun itu benar-benar down banget. Terus kayak akhirnya kita briefing, kita kalau misalnya kita harus lebih keras besok, katanya. Kita harus bisa besok. Wah, luar biasa. Dan Semangat. alhamdulillahnya besok menang. Nilainya naik. Naik. Signifikan nggak? Signifikan, terlalu signifikan. Dari 8 peserta, kita kan hari pertama tuh juara kelima kalau nggak salah. Nah di hari kedua itu kita langsung ke juara 2. Dan hari ketiga ini kita langsung juara 1 dan alhamdulillah bertahan sampai hari tadi. Alhamdulillah, keren. Alhamdulillah. Saya komen ya, Iya. saya komenin ya. Siap. Ini perlu ya kita perhatikan, terutama bagi para orang tua yang dulunya memang bukan pramuka nih, ya. Kalau saya boleh sampaikan, ya bahwa yang namanya kegiatan seperti ini kan nanti akan berdampak ketika usia sudah bekerja, ya, dimanapun mengabdi lah, ya. Tadi kita dengar. Ya, gimana anggota? Ya, kadang-kadang anggota ada yang begini, begitu, tapi kita harus mampu. Nah itu dalam dunia bekerja akan ketemu seperti itu, ya. Nggak semua yang namanya bawahan tuh isi kepalanya sama semua. Ada yang berbeda-beda, ya. Nah kemudian tadi ditanya apa istilahnya hal apa lagi yang menjadi tantangan, ya. Ya, tadi disampaikan harus bagaimana membuat kondisi ya atau konsep ya untuk bisa langkahnya tuh menjadi baik gitu kan kira-kira di dalam kegiatan. Nah, itu yang disebut dengan inovasi. Inovasi betul. Ya. Inovasi di dalam bekerja nanti. Ya, ini luar biasa. Makanya kan hal seperti ini kalau ada yang bilang bahwa pramuka tuh apa sih? Inilah yang terjadi. Karena orang-orang sukses tuh ya yang awalnya yang dulunya dididik oleh pramuka itu rata-rata punya kemampuan inisiatif yang tinggi, ya, kira-kira itu. Banyaklah para pemimpin semuanya lahir Betul. dari gerakan pramuka, ya, karena memang dilatih dari semenjak kecil, ya. Jadi pelatihan itu untuk jadi pemimpin nggak ujuk-ujuk, harus ada proses dari semenjak kecil, ya. Ya bayangkan ngatur anggota kan kadang-kadang yang ribut, yang cerewet, mana sih ini di mana, sendal saya di mana sih gitu kan, sepatu saya di mana hilang kan segala macam. Kita yang repot, orang dia yang ini ya kita yang repot gitu kan. Nah itu satu hal yang akan menguji kita sebagai pemimpin, sebagai ketua regu gitu kan ya. Nah inilah yang saya rasakan dulu ya, lomba bikin kue gitu ya. Ya semuanya kan anggota saya pasti laki-laki semua, ya. Bikin kue aja saya nggak tahu kak, kue apa yang harus dibuat gitu kan. Akhirnya waktu itu saya ketawa aja, disebut getuk enggak gitu kan, singkong enggak gitu ya, jadinya bulat panjang gitu ya, ditaruhin pohon palem gitu kan, kira-kira gitu. Saya ketawa aja, itu rasanya kayak apa nggak ngerti ya. Nah jadi itu merupakan pengalaman yang tidak dilupakan lah, yang tidak bisa dilupakan, dan itu akan menjadi motivasi saat kita dewasa nanti ya. Nah inilah yang menurut saya sangat mengapresiasi bila mana kegiatan-kegiatan ini terus, dan pembina jangan sampai kehilangan kehilangan ide ya untuk bisa memproduksi adik-adik yang tentunya unggul dalam setiap kesempatan. Jadi sepakat kita bersama bahwa pramuka adalah pembentuk karakter. Iya, jadi pinter itu tidak hanya di kelas, harus juga pintar bersosialisasi di lapangan. Ya, kira-kira itu. Baik, terima kasih Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Salam. Luar biasa tamu kita saat ini. Ya. Ini dari Kamabigus kita yang putra putrinya berhasil juara tergiat 1 LT4, persiapan berangkat LT. Lebih baik kita spill di sini aja. Iya. Sebelum ke Kamabigus bisa berkenalan dengan pelatihnya. Oh silakan. Gimana Kak Rizwan?
Apa tuh? kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Sangat luar biasa. Ya. Bagaimana Kak persiapannya untuk dari LT3 ke LT4? Dari LT3 ke LT4 kita hanya fokus untuk meraih prestasi untuk menuju ke LT5. Oh, Jadi yang kita fokuskan ya hanya LT5. ternyata sesuai ekspektasi. Alhamdulillahirobbilalamin. Nggak sabar sebenarnya pengen ke Kamabigus Kak. Silakan Kak, diceritakan bagaimana bisa menciptakan adik-adik yang sangat luar biasa ini. Pastikan di balik itu ada peran pembina, peran Kamabigus yang mungkin mendukung secara totalitas begitu, sehingga adik-adiknya ini bisa confident sekali untuk bisa tembus ke LT5. Bahkan 2 nih, ini sejarah Kak. Karena saya juga alumni LT4 kan. Oh my Gitu God. ya. Silakan Kak. Terima kasih atas waktunya. Ya. Alhamdulillah tentunya ini sebuah kesyukuran yang luar biasa tentunya untuk kami Sekolah SMP Islam Terpadu Al-Husain. Kami punya moto make history in your life, always do the best. Lakukan sejarah, buatlah sejarah dalam hidupmu, lakukan yang terbaik. Dan ada small motto yaitu success today and the day after. Jadi suksesnya itu bukan cuma untuk hari ini tapi untuk masa yang akan datang. Nah, ini yang selalu kami berikan semangat-semangat ini ke anak-anak dalam setiap kegiatan. Adapun dengan LT5 ini rasanya sebuah mimpi yang sangat luar biasa karena ini sebuah pencapaian yang sangat tinggi bagi sekolah kami dan kami bisa mewakili Provinsi Banten putra-putri Betul. selama 25 tahun Banten berdiri dan LT5 dan ini merupakan salah satu sejarah yang tidak bisa kami lupakan sesuai dengan moto kami make history in your life, always do the best. Luar biasa. Nah, jadi sebenarnya semua itu karena pertama tentunya Ketua Yayasan Al-Husain yang sangat support sekali. Kami para Dewan Guru dan Kepala Sekolah dibekali dengan kegiatan KMD KML. Oh, iya. Bahkan saya sudah KPD dan tentunya saya ingat betul pepatah mengatakan kalau misalnya kita mau mendapatkan anak-anak yang luar biasa, tentunya kita harus mendapatkan guru yang luar biasa juga. Iya, betul. Sama halnya seperti kita belanja, pasti yang kita pilih adalah koki yang terbaik. Maka saya menemukan koki terbaik di Al-Husain, itu kakak pelatih Karison. Ini sangat luar biasa, saya apresiasinya luar biasa dari mulai LT1 di sekolah kita cari anak-anak yang memang berprestasi, Betul. yang sebetulnya memang prestasinya banyaknya di akademik. Akan tapi akhirnya kita kembangkan kembali dan tentunya itu semua satu sama lain saling memberikan kontribusi yang terbaik. Jadi setiap lomba semua guru terjun. Jadi kalau misalnya ada 20 lomba, jadi setiap guru megang 1 sampai 2 mata lomba dan semuanya harus belajar. Maka di LT3 dengan mata lomba yang cukup banyak banget, rata-rata guru-guru ini memberikan kontribusi terbaik sampai juara-juaranya bahkan nilai-nilai anak-anak di setiap skor itu di atas 95 sampai 100 poin. Dan yang luar biasa lagi kita punya namanya Korlas, koordinator kelas, di mana orang tua dilibatkan, terlebih orang tua mereka. Jadi selama pelatihan dari pagi, siang, sore sampai malam, dari mulai makan pagi, siang sampai malam itu disiapkan oleh orang tua. Dan apalagi untuk pelatih, pastinya pelatih di Al-Husain itu sangat berbeda sekali. Selain kita memberikan surprise pada setiap kegiatan lomba, tentunya dari orang tua juga sangat memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Kak Rizwan dan juga teman-teman guru di SMP Islam Terpadu Al-Husain. Jadi sangat tidak heran Kak, kalau memang bisa berprestasi. Dan satu lagi, karena kita memang membiasakan anak-anak untuk berbiasa bahasa Inggris, kemarin di Kabupaten Tangerang di 29 kecamatan, kita mengikuti seleksi Jambore Dunia di Korea Selatan. Dan alhamdulillah salah satu dari kecamatan Tegarasa ya anak dari Al-Husain yang berangkat untuk ke Jambore Dunia. Mudah-mudahan di LT4 nanti anak-anak LT5 juara 1 dan mudah-mudahan bisa mewakili Indonesia di tingkat internasional juga di Jambore Dunia. Keren Kak. Terima kasih. Baik, Kak, persiapan pada saat pemberangkatan dari LT3 menuju LT4 apa saja yang sudah disiapkan oleh Kakak selaku Kamabigus? Oke, tentunya banyak banget Kak. Jadi pertama pasti yang dipersiapkan adalah
anak-anaknya, Iya. mental, semangat, motivasi, dan banyak hal yang kita lakukan secara bersama. Jadi kita satu kesatuan antara dari orang tua, kepala sekolah, guru, yayasan, kita samakan visi dan misi. Kemudian kita sampaikan tujuan kita, our dream gitu. Karena hidup tanpa tujuan kayaknya useless. Dan selain itu pasti ada anggaran yang memang tidak bisa kita pungkiri. Dari setiap lomba dari LT2, LT3, LT4 ini banyak sekali anggaran yang kita keluarkan. Terlebih di LT3 karena LT3 ini banyak sekali anak-anak dipersiapkan difasilitasi berkenaan dengan atribut, kemudian tas, tenda, kemudian selama mereka di sana, dan luar biasanya untuk makan itu semua dibebankan ke orang tua dan orang tua mau. Jadi dengan anggaran yang sangat fantastis di setiap mata lombanya, dan itu supportnya luar biasa, baik dari ketua yayasan, baik dan juga dari orang tua. Terlebih kami Dewan Guru sama, kita berangkat pagi pulang malam juga. Dan itu semua guru, dan tidak satu guru pun yang tidak ikut di dalamnya selama proses lomba di LT4 kemarin. Luar biasa. Menurut kakak bagaimana kak? Mudah-mudahan Kamabigus sama para orang tua nih mendengarkan apa yang tadi dijelaskan. Ya, karena tidak ada mimpi yang tidak bisa dicapai kalau kita penuh dengan kebersamaan. Betul. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan siswa berprestasi itu memang harus penuh dengan dukungan, ya, banyak perhatian, ya. Tapi kan satu hal lagi, ya, kepada para mabigus yang mungkin belum merasakan pendidikan ya, di kepramukaan, sebaiknya bisalah untuk bisa melaksanakan kegiatan pendidikan kepramukaan. Kan banyak yang dibuka, ya, baik tingkat daerah, tingkat nasional, terbuka sekali untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia sebagai mabigus, ya. Jangan diabaikan lah hal-hal seperti ini, karena ini persoalan generasi muda, persoalan generasi yang akan datang. Suka tidak suka kita akan digantikan oleh mereka. Ya, lama-lama kita jadi tua. Tetap saja itu kalimat yang paling saya suka itu. Ya, ya, suka tidak suka kita akan tua. Harus dipersiapkan generasi yang muda. Betul. Kalau generasi mudanya tidak disiapkan, jangan salahkan mereka ketika kita tidak nyaman di masa tua nanti. Untuk itulah jangan dianggap remeh persoalan pendidikan mental, karakter, ya, karena ini merupakan merupakan hal yang nantinya akan membuat kita para generasi tua ini akan merasa nyaman di tengah generasi muda yang kita tanam dengan buah yang baik, ya. Ya, di sini sekali lagi saya perlu mengingatkan, ya, para kamabigus, para orang tua, inilah hasil prestasi yang didapat bila mana ada kebersamaan. Ya kan, kadang-kadang kan orang tua tidak mendukung dengan program wah mahal lah segala macam, ya. Ya memang pendidikan dimanapun juga memang mahal. Kita juga harus punya kemandirian juga untuk untuk mandiri dalam mendidik anak-anak, ya, sebagai kader ke depan, ya. Jadi mahal itu jangan dijadikan beban bila mana memang ke depan akan menghasilkan generasi yang baik, ya, generasi yang baik. Jadi harusnya direspon, ya. Dan sekolah-sekolah juga gugus-gugus depan juga, ya harusnya juga punya inisiatif seperti itu. Karena seperti yang saya katakan di sesi yang pertama tadi, ya, bahwa tidak cukup pendidikan hanya di bangku sekolah, ya. Harus ada pendidikan di luar sekolah yang bersosialisasi dengan masyarakat. Itulah yang akan menjadikan generasi muda lebih baik lah, kira-kira seperti itu. Kalau Mabigus sendiri kemarin pada saat pagelaran LT4 hadir nggak di sana? Saya mendampingi selama 5 hari. Wah, Dari pagi, siang, sore, malam, bahkan Dari nggak pulang. LT2. Dari LT2, LT3, 4. Karena memang Alusin ini salah satu sampel juga untuk disertasi S3 saya. Jadi metode pembelajaran tuntas dalam pendidikan kepramukaan di SMP Islam Terpadu Alusin. Jadi saya pun meneliti hal-hal yang berkenaan dengan metode pembelajaran tuntas, dan metode pembelajaran tuntas itu ternyata
saya lihat dilaksanakan oleh Kak Rizwan sebagai pelatih pramuka. Jadi saya baru tahu strategi dan model pembelajaran yang dilakukan sampai akhirnya anak setiap lomba selalu jadi juara. Dan itu sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur sekali tentunya mengapresiasi pelatih yang sangat punya semangat yang tinggi, kemudian juga mentalnya luar biasa, dan tentunya ilmu-ilmunya yang bermanfaat dan berikan kebermanfaatan untuk anak-anak. Luar biasa. Peran Kuarcap sendiri Kak, setelah mengetahui ini spektakuler Kak, soalnya baru kali ini ya, 2 regu dalam 1 gugus depan mewakili provinsi berangkat ke LT5, bagaimana Kak? Dan dari 1 kabupaten. Iya. Perannya luar biasa Kak. Saya sangat apresiasi sekali untuk Kuartir cabang Kabupaten Tangerang. Jadi di sela-sela kami mengikuti kegiatan lomba di LT4, Kak Dadang dan tim datang ke LT dan menanyakan langsung bagaimana kegiatan lomba di sana. Dan ternyata dengan kedatangan beliau dan juga tim Kuarcap itu menambah semangat dan motivasi kami, dan tentunya gebrakan agar tidak ada hal yang dalam tanda kutip dalam kegiatan lomba tersebut. Karena sehebat apapun tim, tapi jika di dalamnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, nah ini akan berakibat fatal sekali, dan kesempatan yang diberikan ke anak pun pasti akan sangat berbeda seperti itu. Jadi sangat luar biasa. Terus kemarin juga kami diundang oleh Pak Sekda atau Kak Kuarcap Kabupaten Tangerang mengundang kami ke kantor Bupati Kabupaten Tangerang, dan mereka mengapresiasi dan mereka juga mengadakan pertemuan kepada kami, dan beliau dan juga tim juga akan membantu dalam kegiatan di LT5. Ya, mudah-mudahan terrealisasi dengan baik, dan mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kami juga, karena kami mewakili Provinsi Banten, dan kami ingin maksudnya saya tidak pernah menganggap apapun itu menjadi sebuah musuh atau enemy dalam setiap lomba, karena musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Walaupun begitu banyak apresiasi dari Kak Kuarda atau dari manapun terhadap peserta LT di provinsi lainnya, tapi kita tetap berjibaku dan berdikari bahwa walaupun kita sekolah kecil, sekolah di ujung, tapi kita bisa mempresentasikan hal-hal yang luar biasa di kancah nasional yang akan datang. Dan kami yakin bahwa kami akan menjadi juara. Amin. Allahumma amin. Gimana Kak Rizwan? Kamu menurut Kak Rizwan? Ya nggak akan bisa sampai sini kalau misalkan kamu bagusnya bukan beliau. karena itu tadi dukungan dari setiap faktor itu sangat mempengaruhi. Anaknya bagus, orang tuanya bagus, kalau pihak sekolahnya tidak menyetujui dan tidak mendampingi, itu juga nggak akan bisa sampai ke titik seperti ini. Karena yang perlu Kak Dori tahu dan Kak Suli tahu, beliau ini saya latihan 1 bulan full dari pagi sampai malam. Itu dari pagi sampai malam nongkrongin saya latihan. Jadi ya cuma nongkrongin, tapi ya itulah bentuk semangat moral. Sosok pimpinan kepada bawahannya. Sosok kakak kepada adik-adiknya. Itu udah dengan hanya mendampingi saja, membersamai saja, itu udah membuat kita lebih bersemangat. Oh, didengarin sama Kak Mabigus. Tapi paling banyak tuh sebenarnya saya sebagai P3K anak-anak Kak. Jadi saya tuh hampir setiap hari, setiap sebelum anak-anak pulang, saya kasih mereka vitamin. Saya minumin mereka satu persatu untuk esok harinya. Seperti itu. Betul. Karena harus selalu ada support sistem yang baik dari semua hal. Karena LT itu terus Kak lombanya. Betul. Itu sangat membutuhkan fisik yang prima. Iya. Adik-adik ini gimana? Kak Mabigus ya, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Apa pendapat kamu? Luar biasa, udah tidak Luar ada biasa. kata-kata, luar biasa. Bohong nih. What do you think about me? Excellent. 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 You can explain it? That's really hard actually, but Kak Mabigus ini luar biasa, salah satu motivator terbesar dalam latihan kita. Karena saya jarang melihat, malah kayaknya tidak ada Pak Mabigus yang mau menemani dari pagi sampai malam selama 1 bulan full itu sepertinya tidak ada sepertinya. Hanya melihat dari Kakak Mabigus tercinta kita semua ini. Masya Allah. Dari adik sendiri bagaimana tanggapan? I can't explain it well, but I think beliau ini sangat amat luar biasa.
Thank you so much, sister. Iya. Sebagai motto kita apa? Majulah maka kamu akan dirindukan. Ini rahasianya Kak. Jadi kebongkar rahasianya. Kenapa sangat bersemangat sekali Iya. gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah bisa tembus ke LT4. Sangat Jadi wajar. LT5 nanti gimana Kak? Mendampingi juga. Insya Allah pasti mendampingi Kak. Alhamdulillah kita sudah TC, walaupun misalnya TC belum dipersiapkan oleh Kuarda Banten, tapi kami setiap minggu sudah mulai berlatih. Bahkan kami persiapkan kuda hitam baru dan anggrek bulan baru agar adik-adik yang persiapan lomba LT5 mereka sudah terbiasa untuk belajar memberikan pengajaran kepada adik-adiknya, tapi tetap mereka diberikan pembelajaran yang berbeda. Sama halnya seperti kegiatan di Perkajumsa, ketika adik-adik yang lain mengikuti kita Perjumsa, untuk khusus anak-anak yang berkesempatan di LT, kami persiapkan sampai kegiatan play camp dan lain-lain. Dan kemarin juga kami sudah berkegiatan climb, kemudian juga renang, terus latihan memanah. Jadi memang walaupun misalnya dari Kuarda belum mempersiapkan, dari Kuarcap juga memang belum ada jadwal secara rutin, tapi kami sudah mempersiapkan semua karena kami tidak mau ketergantungan dengan hal apapun, dan ini adalah sebuah kesempatan yang besar, kesempatan yang emas, dan kami tidak mau menyia-nyiakan ini dengan sangat biasa, maka kami harus mempersiapkan dengan sangat luar biasa. Luar biasa. Target Kak di LT5. Saya targetnya juara 1 Wah, luar biasa. nasional. Kata Karisman apa? Apa? Oh, juara itu cuma 1, Iya. sisanya cuma Juara 1, kalau 2-3 apa Kak? Coba peringkat Kak. Ya, semoga kami dijauhkan dari rasa bangga dan sombong. Karena itu yang tidak baik. Intinya kami hanya memotivasi teman-teman semua untuk tetap semangat, memotivasi diri dan terus bergerak. Satu lagi, berbagilah, berbahagialah. Wah, luar biasa kayaknya. Saya juga sampai tidak bisa berkata-kata. Ya, wajar. Beliaunya pramuka. Mudah-mudahan terus bisa menularkan. Amin. Semoga bisa menginspirasi banyak orang, Kak. Siap. Baik, kakak-kakak, waktu sudah menunjukkan selesai. Mungkin closing statement dari Kamabigus dulu. Buat anggota pramuka seluruh Indonesia. Baik, untuk anggota pramuka dimanapun berada di Indonesia dan adik-adik semua, tetap semangat belajar. Tentukan hidupmu dari hari ini, karena esok kalian akan mendapatkan hal yang baik dari sesuatu yang kalian lakukan di hari ini. Tetap semangat, never give up, and khairunas anfa'uhum linas. Baik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Maka jadilah seseorang yang paling bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang mengenal kita. Semangat. Kariswan, closing. Doakan kami biar bisa lancar di LT5. Amin. Amin. Adek? Nggak ada sih, tapi saya cuma pengen ngasih kata-kata motivasi. Oke. Ucapan tanpa sebuah tindakan adalah omong kosong belaka. Wah, luar biasa. Keren. Ya, minta doanya aja buat kita semua yang mengikuti lomba LT, semoga dimudahkan dalam melaksanakan lomba dan semoga Amin. mendapat juara 1 dengan Amin, segala Allah. tertib. Amin. Closing statement. Saya simpulkan bahwa untuk keberhasilan itu hanya bisa dicapai dengan kolaborasi.